Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat. Anak-anak, hari ini akan Bu Guru share materi pembelajaran yang akan kita diskusikan di sekolah besok hari. Materi yang akan kita pelajari adalah tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Adapun muatan pelajaran yang akan kita pelajari ada muatan bahasa Indonesia, materi IPS, dan juga materi pelajaran IPA. Nah, perhatikan tumbuhan berikut ini. Semua pasti sudah mengetahui ya anak-anak, bahwa ini adalah tanaman pohon ketela. Pastinya di lingkungan sekitar rumah kalian sering menjumpai tanaman ini. Lalu, apa manfaat dari tanaman ini? Manfaat tanaman ini bagi kehidupan kita, yang pertama sebagai bahan makanan pengganti nasi. Kemudian dari tanaman ini pula bisa dijadikan tepung tapioka. Kemudian bisa juga digunakan untuk membuat makanan ringan seperti keripik, ongol-ongol. Kemudian daun dari tanaman ini juga bisa digunakan untuk memasak atau bisa digunakan untuk sayuran. Nah, setelah mengetahui manfaat dari tumbuhan, sekarang saatnya kita belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Perhatikan teks bacaan berikut. Bagaimana jagung berkembang biak? Silakan anak-anak membacanya melalui PowerPoint ataupun bisa membacanya melalui buku tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Silakan dibaca dulu anak-anak. Nah, setelah membaca teks tersebut, silakan kalian menuliskan ide pokok dan informasi penting apa yang kalian temukan pada teks yang berjudul bagaimana jagung berkembang biak tersebut. Kalian bisa menggunakan rumus WH question atau 5W dan 1H untuk menemukan informasi penting apa saja yang terdapat pada bacaan tersebut. Kalian bisa menuliskan ide pokok dan informasi penting dari teks tersebut pada lembar LKPD yang telah kalian terima melalui WhatsApp grup kelas. Kemudian kalian bisa menjadikan bahan diskusi bersama kelompok kalian. Nah, setelah mempelajari tentang ide pokok dan informasi penting dari teks bacaan tersebut, kini saatnya kita belajar tentang proses perkembangbiakan pada tumbuhan. Seperti yang kita ketahui, proses perkembangbiakan pada tumbuhan sendiri ada dua macam, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif dan juga perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan, di mana diawali dengan melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari tersebut. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari dengan kepala putik. Dan hasil dari pembuahan tersebut adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga, di mana lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji tersebut kemudian berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian dari bakal buah ini akan berkembang lagi menjadi daging buah. Lembaga yang berada dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Seperti yang kita ketahui anak-anak, bahwasanya tumbuhan yang berkembang biak secara generatif pada umumnya memiliki bunga. Di Indonesia sendiri terdapat berbagai macam bunga. Selain di negara Indonesia, juga terdapat negara-negara lain yang memiliki bunga khasnya masing-masing. Seperti di negara-negara ASEAN memiliki beberapa jenis bunga yang terdapat pada masing-masing negaranya. Berbicara tentang ASEAN, tahukah kalian ada berapa anggota negara ASEAN? Silakan anak-anak terlebih dahulu membaca teks bacaan berikut ini.
ASEAN menjawab kebutuhan hidup bertetangga. Kalian bisa membacanya melalui PowerPoint yang telah guru kirim melalui WhatsApp grup kelas ataupun membacanya melalui buku tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, setelah anak-anak membaca, pastinya anak-anak telah mengetahui 5 negara pendiri ASEAN. Ada Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan juga Filipina. Kemudian setelah ASEAN didirikan oleh 5 negara tersebut, ada beberapa negara lagi yang bergabung dengan anggota ASEAN, yaitu ada negara Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan juga Kamboja. Nah, demikian anak-anak, materi pembelajaran yang selanjutnya akan kita diskusikan kembali besok hari di sekolah. Jangan lupa mempersiapkan bahan diskusi kita, kemudian akan dipresentasikan di depan kelas besok hari. Anak-anak, sampai bertemu kembali besok hari. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.